bijaknya media sosial di dalam ajaran Islam. Baik, sebelum Bapak masuk ke materinya, di sini mungkin Bapak bakal ngambil absen. Yang pertama, Muhammad Zita Dermawan. Hadir, Pak. Muhammad Ferdi. Hadir. Fadli Haryadi. Pak. Rahmat Halid Satrio. Dan yang terakhir Sepria Saputra. Hadir, Pak. Hadir semuanya kan? Hadir, Pak. Ada yang hadir, Pak. Siapa tuh yang hadir? Iqmal, Pak. Kenapa dia nggak hadir? Sakit, Pak. Dianya yang sakit. Iya, Pak. Semoga kita doakan yang terbaik buat dia. Amin. Nah, masuk pada latar belakang kasus. Kasus yang dibahas adalah seorang remaja mengalami depresi yang dimana the case viralnya tragedi di balik layar smartphone. Seorang remaja mengalami depresi berat akibat komentar negatif dan fitnah yang tersebar luas di grup media sosial. Sebelumnya di sini Bapak bertanya, apakah Anda semua mempunyai smartphone? Anda pergunakan apa smartphone Anda itu? Main game, Pak. Main game. ML. Terus selain itu Belajar, Pak. Bagi tugas juga, Pak. Nonton TikTok, nonton IG. Film. salah sih Bapak juga itu. Apa ya, Pak? Nah, kasus yang dibahas adalah seorang remaja yang mengalami depresi akibat komentar negatif dan fitnah yang tersebar di media sosial sekolah. Sebuah foto disebarkan tanpa izin dan diberikan narasi palsu sehingga banyak orang menghina korban. Akibatnya korban kehilangan rasa percaya diri dan takut pergi ke sekolah. Sebelumnya Bapak bertanya di sini, siapa di sini pernah jadi korban hate gitu, hate, Apa itu, Pak? komentar negatif, hate gitu. Iya. Oh. Haters. Haters nama orangnya. Haters. Ya, Oh. gitu. I know. Alhamdulillah belum pernah, Pak. Alhamdulillah I know. Pernah, Pak? Kenapa alasannya itu sekian pernah jadi korban hate? Waktu main game, Pak. Terus? Jadi di waktu ML itu saya selalu mati, Pak. Namanya orang yang berkomentar di sana, hero inilah, hero itulah, mainnya ini kalau usah main anaknya itu gitu, Pak. Termasuk tuh, Pak. Termasuk korban kata-kata gitu. Iya, Pak. Itu contohnya, Pak. Mungkin selain itu ada lagi kan? Nggak ada, Pak. Cukup bagus kasusnya. Lalu masuk pada selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Beberapa masalah yang muncul dalam kasus adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Yang selanjutnya yaitu fitnah, yaitu menyebarkan berita bohong. Terus kurangnya tabayun dan klarifikasi informasi, krisis empati terhadap sesama pengguna media sosial, dan anonimitas palsu yang membuat orang merasa bebas menghina orang lain. Nah, jadi paparan kasusnya, kronologi kejadian, sebuah foto yang diambil tanpa izin disebarkan dalam narasi palsu, hoax dalam hitungan jam. Foto tersebut dibagikan ribuan kali dengan komentar penghinaan. Terus dampak yang orang itu rasakan itu, dia merasa dia dikucilkan gitu karena takut pergi ke sekolah dan kehilangan kepercayaan diri. Nama baik keluarganya juga ikut tercemar gitu. Nah, di dalam Islam juga diajarkan untuk melakukan tabayun sebelum mempercayai atau menyebarkan satu informasi. Baik Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berarti jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah
ayat tersebut kita diajarkan agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Terus cara-cara melakukan tabayun yang pertama yaitu memeriksa sumber beritanya dulu. Dengan kita bisa melihat dari mana berita yang tersebut, dari media yang terpercaya atau abal-abal gitu, dengan bertanya langsung ke bisa jadi ke orang yang dimaksud atau enggak kawan dekat orang yang dimaksud gitu. Terus memastikan kredibilitas pengirim. Ini kayak meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki memastikan ya. Kredibilitas itu kayak orang punya orang yang dipercaya gitu, orang yang dipercaya dalam menyampaikan berita tersebut gitu. Terus melihat konteks informasi secara utuh. Jangan kita hanya menilai jangan kita hanya menilai berita itu di awalnya, baca sampai berita tersebut sampai sehabisnya gitu. Jangan kita membaca berita itu cuma setengahnya lalu kita langsung menghujat gitu. Terus selanjutnya memikirkan dampak sebelum membagikan. Di sini kita bisa tahu gitu, kita bisa melihat langsung itu korbannya, dampak yang dirasakan oleh korban gitu. Dia dikucilkan dari keluarganya, diasingkan oleh kawan-kawannya. Jadi sebelum kita membagikan berita tersebut, tolong dianalisis dulu sumber dan kredibilitas pembagi beritanya. Terus etika komunikasi Islam. Dalam media sosial kita harus juga menggunakan yang pertama yaitu kata-kata baik seperti memuji orang tersebut, terus kata-kata yang mulia, dan yang terakhir kata-kata yang lemah lembut. Jangan menggunakan media sosial untuk menghina, mengejek, atau menyebarkan kebencian. Lalu kita masuk pada selanjutnya yaitu etika komunikasi Islam. Lalu kita masuk pada selanjutnya yaitu dampak menyebarkan fitnah. Fitnah dan hoax dapat menyebarkan yang pertama yaitu rusaknya hubungan persaudaraan kita. Karena kita terlalu menganggap enteng suatu permasalahan itu jadinya membuat saudara kita merasa terus hilangnya pahala amal kebaikan. Terus terjerat hukum seperti UU ITE karena memfitnah, menyebarkan berita hoax gitu. Terus mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk pada selanjutnya yaitu etika komunikasi Islam yaitu kaulan layani, yaitu kata-kata yang lemah lembut, kaulan karimah, kata-kata yang mulia, kaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Nah, di sini Bapak minta membagi ke dalam dua kelompok, yang dimana dari kelompok satu Rahmat sampai Zita, kelompok satu Septrian sampai Ferdi, kelompok dua karena Ananda Imam tidak hadir. Mungkin Bapak bakal membagi kertas itu.
Jadi di sini pertanyaan Bapak, jika kamu berada di grup tersebut dan melihat temanmu sedang difitnah, tindakan apa yang kamu lakukan sesuai dengan prinsip adab digital? Yang pertama, yang A jawabannya diam saja agar tidak ikut terseret. Yang B mengingatkan anggota grup untuk tabayun dan jelaskan alasan beserta kenapa ini alasan Anda memilih jawaban ini. Berikan penjelasan. Mungkin Bapak bakal kasih waktu semenit untuk memikirkan kenapa Anda memilih jawaban ini dan berikan alasannya. Ada hadiahnya Pak? Ya, alasan Hadiahnya bulan-bulan Pak. boleh kalau Anda mau. Bapak Kalau pagi itu sampai apakah yang sudah siap boleh menjawab langsung Pak? sabar. Oh, sabar. Tunggu orang yang siap. Kita semangat kali. Kelompok 1 udah siap. Sudah Pak. Kelompok 2 Sudah, Pak. siapa dulu yang mau tampil? Kami Pak. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih, Bisa Pak. berdiri ke depan. Ya, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman. Jadi kami setelah diskusi dari kelompok 1, bahwasanya kami kelompok 1 seandainya pertanyaan tersebut kami akan berpihak kepada OMB Pak, mengingatkan anggota grup tabayun. Kenapa? Seperti materi yang minggu sebelumnya Pak, kita harus toleransi, harus saling menolong. Jadi kelompok kami sepakat bahwasanya kita tidak boleh diam saja, karena orang yang diam tentunya seperti tidak memperdulikan teman-temannya Pak. Itu dari kelompok 1 Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada kelompok 1. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan. Ya Pak, saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika teman kita dipitnah di dalam grup, maka jawaban yang kami pilih sama dengan kelompok 1 Pak, yaitu mengingatkan anggota grup untuk tabayun Pak. Nah, alasannya karena kalau teman kita difitnah, artinya dia sendiri di sana di dalam grup tersebut akan merasa terbuli dan merasa terdiskriminasi, sehingga akan menjadikannya nanti bersifat ilfil seperti yang Bapak katakan di awal tadi. Nah, jadi tentunya untuk menghindari hal tersebut, tentu anggota grup tersebut khususnya yang menghina teman kita itu harus diingatkan agar bersikap saling menghargai satu sama lain, walaupun harus menghina jangan di grup agar orang lain tidak terkena. Jadi bisa saja langsung secara pribadi gitu Pak, agar kedamaian bisa tercipta. Itu Pak dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang kelompok 2. Masya Allah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Hapusnya dong. Jawabannya sangat bagus, perfect, 100 buat Anda semuanya. Ada jawab. Nah, terus kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu dampak dan konsekuensi. Yang pertama yaitu menghapus pahala amal kebaikan. Selanjutnya memutus tali silaturahmi yang terumat.
Terus jeratan hukum dunia UU ITE dan siksa api neraka bagi penyebar fitnah. Nah, statistik pengguna medsos yang pertama yaitu hiburan dan chat yaitu 70%, edukasi dan dakwah 20%, lain-lainnya 10%. Mari kita tingkatkan porsi edukasi dan dakwah dalam aktivitas digital kita. Nah, masuk pada saat ini yaitu solusi dan penerapan, yaitu yang pertama yaitu saring sebelum sharing. Pastikan manfaat sebelum membagikan konten. Terus jaga lisan digital. Maksudnya jaga lisan digital itu kita jangan mudah terpancing gitu dengan komenan orang itu yang memburuk-burukkan orang lain gitu. Seolah-olah kita ikut berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam konten yang dibawakan oleh orang tersebut, yaitu ketikatmu adalah cerminan imanmu. Terus gunakan untuk dakwah, jadikan medsos sebagai ladang amal jariah. Nah, jadilah muslim digital yang bijak. Nah, jadi di sini kita sebagai muslim tidak hanya dituntut untuk pandai berdakwah, pandai dalam pendidikan, tetapi kita sebagai muslim juga dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi dan kasus tadi? Tidak. Baik, mungkin tidak. Maka Bapak akhiri pertemuan kita di kelas pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Baik, Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.